Di dalam dunia bisnis, yang namanya persaingan itu sudah biasa. Ada saingan produk, kemudian juga ada saingan kualitas, ada juga yang bersaing secara sehat dengan menaikkan kualitas barangnya, kemudian juga melayani servisnya atau aftermarketnya. Itu sangat-sangat wajar ketika kita bicara bisnis yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri. Akan tetapi, bagaimana kalau misalkan ketika saingan bisnis itu bersaing dengan cara-cara yang kotor dan cara-cara yang Masya Allah dimurkai oleh Allah Ta'ala, yaitu dengan cara menyihir ataupun menyantet, membuat saingan bisnisnya itu hampir lumpuh karena penyakit yang dikirimkan oleh pesaing bisnisnya. Dan dalam konten kali ini saya akan mengkisahkan pengalaman ruqyah saya ketika meruqyah seorang ibu-ibu, ya, karena usianya sudah hampir 45-46 tahun ya, di Pulau Sumatera, tepatnya di kota Jambi. Waktu itu saya di kota Jambi dan ini mengerikan. Kenapa? Karena Masya Allah, penyakitnya sungguh sangat luar biasa menyakitkan. Nanti saya tampilkan dokumentasinya ketika melakukan tes ataupun ketika melakukan proses ruqyah. Untuk itu jangan kemana-mana. Teman-teman tetap stay tune dan bila perlu bawa catatan bukunya, karena selain saya menceritakan kisah pengalaman ruqyah saya, nanti juga ada poin-poin ilmu yang teman-teman bisa catat. Untuk ciri-ciri sihir akan saya bahas di dalam konten kali ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama saya Syarif di Kala Senja. Oke, sebelum kita melanjutkan video kontennya, saya pengen ngajarin teman-teman dan pengen berbagi sama teman-teman yang mau bikin air ruqyah. Air ruqyah ini bisa untuk diri sendiri, bisa untuk keluarga, bisa untuk siapapun. Dan bahannya itu sangat amat mudah, bisa didapatkan di mana saja. Tapi dalam konten kali ini, saya menggunakan madu dan minyak zaitun. Dan madu ini mereknya Multiflora atau madu kebun. Di mana madu kebun ini adalah madu yang dari perkebunan asli Indonesia. Ya, jadi madunya bukan hanya dari satu kebun ya. Ini dicampur berbagai macam perkebunan Indonesia. Kenapa saya pakai madu? Karena di dalam madu ini terdapat banyak kandungan senyawa antioksidan yang tinggi, kemudian vitamin dan mineral, plus ini nilai plusnya. Madu sendiri itu telah dinaskan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran bahwa di dalam perut lebah itu mengandung sebuah cairan. Cairan itu yang bisa mengobati berbagai macam penyakit, termasuk penyakit non-medis ya, ataupun penyakit gangguan jin. Saya pakai madu dengan merek Multiflora. Kemudian saya juga pakai yang namanya minyak zaitun. Nah, minyak zaitun ini saya pakai merek Mizar. Masya Allah, saya sudah coba sendiri. Dan madunya juga enak banget ya. Ini madu beneran ya, bukan madu yang itu. Kalau madu yang itu dibawa pulang bisa berabe gitu, bisa berantem. Ya, cukup dengan dua komposisi ini. Tapi kalau teman-teman mau nambahin juga boleh, bisa ditambah dengan
minyak habatus saudah ataupun dengan ekstrak bidara boleh. Tapi dalam kesempatan kali ini saya pengen mencontohkan untuk bikin air ruqyah dari dua produk ini. Ayo kita mulai ya. Yang pertama teman-teman bisa siapkan air cukup segelas ini saja ya, segelas kopi lah ya. Segelas kopi ini siapkan, kemudian buka madunya ya. Kalau ditanya Mas Arif madunya seberapa banyak gitu. Kalau saya berhubung saya suka madu ya. Jadi saya pakai 5 sendok. Bismillah. 1, 2, kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan deh. 3, 4, 5. Oke, kalau sudah, kemudian juga saya pakai minyak zaitun. Minyak zaitunnya berapa sendok, Mas? Nah, biasa yang saya pakai itu ketika saya berikan ini kepada anak-anak saya, kepada istri saya untuk bagian dari ikhtiar supaya terbebas atau sembuh ya dari berbagai macam penyakit, saya pakai ini. Saya pakai minyak zaitunnya itu setengah sendok makan ini. Oke, sudah. Kemudian ditutup lagi, jangan sampai nggak ditutup, nanti tumpah. Soalnya Masya Allah produknya enak banget ini. Nah, kalau sudah, ini ya, sambil diaduk-aduk begini, sampai tercampur. Oke, teman-teman bisa dengar ting 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 gelasnya. Kalau sudah, kita taruh sendoknya, lalu kita pakai tangan kanan begini. Ini versi saya ya. Bisa dicoba dan bisa buat edukasi teman-teman. Kalau sudah begini, sudah dimasukkan madu dan minyak zaitunnya, kemudian kita dekatkan ke mulut kita sambil membaca bismillah dan berdoa dulu kepada Allah Ta'ala. Karena adab untuk berdoa itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah dengan menyebut istighfar dulu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian ditambah mengagungkan nama Allah. Kalau saya biasanya gini, bismillah, bismillah, bismillah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, ya Rabbul Alamin, wahai zat yang mendirikan langit tanpa tiang, wahai zat yang memberikanku makan dari aku kecil sampai sekarang, wahai zat yang memegang ubun-ubunku, dan wahai zat yang menjadikan siang dan malam, serta menjadikan seluruh hamparan di muka bumi ini bisa hidup. Hamba memohon kepadamu untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 3 kali solawatnya, kemudian berdoa. Berdoanya bisa dalam hati ya atau diucapkan. Kalau saya doanya gini, ya Allah ya Rabbul Alamin, wahai zat sang penyembuh berbagai macam penyakit, hamba mohon padamu agar dengan wasilah air ruqyah yang hamba buat ini bisa menyembuhkan penyakit yang ada pada diri hamba, pada anak-anak hamba, pada istri hamba, pada keluarga hamba, dan pada teman-teman hamba, serta orang-orang yang hamba cintai. Ya Allah, ya Rabbul Alamin, kalau memang ada gangguan jin, syaitan yang terdapat dalam tubuh hamba, hamba mohon padamu, hilangkanlah dengan wasilah air ruqyah ini. Hamba mohon padamu ya Allah, hapuskanlah semua gangguan jin dan sihir serta gangguan syaitan, sebagaimana engkau janjikan bahwa Al-Quran itu adalah penyembuh yang sebenar-benarnya. Doa seperti itu kemudian kita bacakan ayat. Dekatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Setelah selesai kita baca doa itu semua atau ayat itu semua, kemudian kita tiupkan ke air yang sudah kita siapkan tadi, yang sudah ditambah madu dengan minyak zaitun mizar ini. 3 kali, kemudian kita baca bismillah, minum dengan tangan kanan. Minumnya perlahan saja, tidak usah buru-buru, tidak usah langsung habis, itu perlahan saja. Sambil nikmati, ini Masya Allah, enak banget produknya. Bismillah. Alhamdulillah. Sambil dinikmati air itu masuk ke dalam tubuh kita, kemudian sambil merasakan manisnya madu multifora ini dan betapa enak dan mudah ditelan. Kemudian kita minum lagi pelan-pelan aja. Alhamdulillah, enak banget Masya Allah. Teman-teman harus coba. Teman-teman harus coba di rumah, teman-teman harus praktekkan. Kalau teman-teman ketika minum ini kemudian ada rasa mual, kemudian tiba-tiba pusing, tiba-tiba badan gemetar, kemudian ada lagi yang misal langsung kesurupan, berarti tubuh teman-teman memang terkena gangguan jin. Untuk itu, teman-teman harus menghubungi peruqyah yang proper. Minimal ketika minum ini teman-teman langsung bersendawa hebat. Gitu kayak orang masuk angin ya. Padahal kalau dilihat dari komposisinya hanya madu multifora, kemudian minyak zaitun mizar. Itu sangat-sangat worth it banget. Buat teman-teman yang pengen mendapatkan produk ini, teman-teman bisa hubungi nomor telepon di bawah, dan itu rekomendasi dari saya. Insya Allah, good produk bisa untuk membantu proses ruqyah syariah. Oke? Terima kasih. Kita lanjut videonya ya. Bismillah. Alhamdulillah. Insya Allah, enak banget. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bagaimana kabarnya? Ya, yang ada di luar negeri, ada yang di Arab, di Taiwan, di Hong Kong, Singapura, Jerman, mana lagi?
Belanda, Mesir, atau Brunei, Malaysia. Apa kabar teman-teman? Semoga Allah jaga kalian, semoga Allah senantiasa merahmati kalian, dan semoga Allah Ta'ala selalu meridhoi setiap langkah teman-teman yang sedang berjuang untuk keluarganya, untuk dirinya sendiri, dan untuk orang-orang yang dicintai. Dan kemudian buat teman-teman yang ada di Indonesia, di Surabaya, Kerawang, Indramayu, Cirebon, Jakarta, Bogor, mana lagi? Malang, Jogja, kemudian Balikpapan, Sulawesi, dan manapun itu, saya juga doakan teman-teman, semoga teman-teman mendapatkan ridho yang banyak dari Allah, mendapatkan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada teman-teman, dan jangan lupa bersyukur dengan apa yang sudah dimiliki dan bersabar dengan sedang apa yang dilakukan. Ya, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman lagi seperti biasa, ingin berbagi cerita buat teman-teman yang masih nggak percaya bahwa Allah itu cuma cerita doang, mana buktinya? Oke, saya kasih fotonya, saya kasih dokumentasinya, real ya, ini real dokumentasinya. Tapi maaf, saya tidak bisa berikan wajahnya ya, ataupun tempat tinggalnya seperti apa. Dan buat teman-teman yang masih bilang kalau saya ini cuman cerita doang, nggak apa-apa, saya memakluminya kok, karena teman-teman apa ya, belum tahu, saya nggak masalah, saya juga nggak akan terlalu effort untuk menunjukkan ini loh benernya ini loh. Kalau percaya, alhamdulillah, nggak percaya pun tidak apa-apa. Ya, saya hanya berbagi pengalaman di sini. Tapi buat teman-teman yang pernah saya tangani, pernah jadi pasien saya, pasti tahu seperti apa sepak terjang saya ketika menghadapi bangsa jin ataupun kasus-kasus yang seperti itu ya. Nah, untuk itu, dalam kisah kali ini saya ingin berbalik ke tahun 2025 kemarin ya. Tepatnya itu setelah bulan Agustus, September, Oktober deh. Tepatnya di bulan Oktober waktu itu saya mendapat telepon. Awalnya telepon ini bermula dari DM yang masuk. DM yang masuk itu langsung to the point ya. Jadi DM-nya gini, Assalamualaikum, apakah benar ini dengan Mas Syarif sang peruqyah gitu. Bilangnya gitu di DM. Berat nih, sang peruqyah katanya, seolah-olah ruqyahnya yang cuman saya doang gitu di Indonesia padahal banyak. Kemudian saya balesin kan, Waalaikumsalam. Iya, betul, saya Syarif. Maaf, ini dengan siapa dan dari mana? Biasa. Saya kalau jawab DM, jawab pesan itu ya seperti itu. Nah, kemudian dia jawab, Mas, nama saya Ibu Yanti. Ingat, bukan nama asli ya. Nama saya Ibu Yanti. Saya dari Jambi. Oh, oke. Iya, Ibu, gimana? Apa yang bisa saya bantu? Mas, maaf, apakah Mas Syarif bisa ke sini untuk mengobati kakak saya? Kemana nih? Saya bilang. Kemana, Bu? Ke Jambi, Mas. Waduh, saya bilang. Sebentar, kalau ke Jambi di WA, di IG ya, di DM. Maaf Bu, kalau ke Jambi kayaknya saya nggak bisa sekarang-sekarang karena masih beberapa jadwal yang belum saya selesaikan. Oh, nggak apa-apa Mas, saya ngikut jadwal Mas Syarif saja. Nanti kapan waktunya bisa berlanjut untuk saya belikan tiket ke Jambi pada waktu itu. Oke, saya bilang, Bu Yanti, insya Allah nanti saya kabarin ya. Biasa kan saya cek jadwal dulu, padahal kayak sok sibuk banget gitu ya, padahal cuma mentungin jin doang. Tapi memang pada waktu itu saya lagi di Jakarta. Itu Masya Allah orang-orang Jakarta kalau punya kasus sihir, ngeri ya. Apalagi orang-orang kayanya itu. Saya nggak habis pikir deh, orang-orang kota tapi masih mainannya begitu tuh gimana ya. Apa karena mereka duitnya banyak gitu sehingga bayar dukun tuh murah, bisa langsung ongoing aja. Kemudian besoknya saya ngabarin, saya lihat jadwal kan. Kemudian saya DM lagi, Bu maaf kalau boleh saya minta nomor WA-nya. Nah kemudian dikasihlah nomor WA. Kemudian saya ngobrol lanjut di WA, saya chatting, Bu, saya bisa sekitar 1 minggu lagi ke situ. Karena saya sekarang masih di daerah Jakarta untuk menghabiskan jadwal di sini, Bu. Oh ya, enggak apa-apa, Mas. Saya nanti pesankan tiket Mas Syarif berangkat dari bandara mana. Saya berangkat dari Soekarno-Hatta, Bu, gitu kan. Saya dari Soekarno-Hatta, kemudian ke Jambi. Dipesankanlah tiket itu kan. Dari Soekarno-Hatta sampai ke Jambi. Kalau nggak salah pada waktu itu saya ngambil penerbangan sekitar jam 10, jam 11 pagi ya. Dan dari rumah saya ke Soekarno-Hatta itu butuh effort, butuh naik kereta berapa kali ya, 3 kali. Dari sini ke
Jatinegara, dari Jatinegara naik komuter lain ke Manggarai gitu kan, kereta lagi. Kemudian dari Manggarai ke bandara ke Soekarno-Hatta harus naik kereta lagi, kereta bandara. Jadi 3 kali. Jadi di sini Masya Allah effortnya gitu kan. Sampai sana masih chattingan tuh sama Ibu Yanti. Kemudian saya bilang, Bu maaf, kalau boleh tahu memangnya sakit kakaknya Ibu tuh kenapa gitu. Nanti saja Mas dijelaskan kalau Mas Arif sudah nyampe sini. Karena memang dari Jakarta ke Jambi itu nggak terlalu lama ya. Sekitar 1 jam setengah lah, 1 jam 30 menitan. Kemudian, oke Bu, nanti setelah sampai Jambi, Mas Arif dijemput sama supir saya gitu. Ya baik Bu. Kemudian saya tanya, Bu maaf, sakitnya sudah dibawa ke medis belum? Oh sudah Mas, sakitnya sudah dibawa ke medis. Kemudian dikirimkanlah foto. Dan ini fotonya. Ya, jadi fotonya itu kakaknya Ibu Yanti, kakinya itu kayak bengkak besar gitu. Kayak apa ya? Di mata saya kok ini kayak penyakit autoimun gitu kan atau kayak diabetes gitu, gula. Karena bengkak gede. Gede kayak kaki gajah, tapi nggak segede kaki gajah, cuman ada lukanya juga gitu di kaki dua-duanya. Kemudian juga di tengkuk lehernya juga sama. Ketika saya lihat, Bu, maaf, apakah ini sudah dibawa ke medis gitu? Sebelum saya ngubungin Mas Arif dan beberapa orang pinter katanya, saya sudah ke medis dulu, Mas. Bahkan kakak saya terbangkan ke Jakarta, itu untuk berobat ke rumah sakit di Jakarta, itu hampir sebulan saya muter di Jakarta, rumah sakitnya nggak ada yang bisa ketemu nih Mas penyakitnya kenapa. Dalam logika dong, paling ya biasalah gitu gangguan jin. Oke Bu, nanti setelah sampai sana kita ngobrol lebih lanjut lagi. Dan singkat cerita, terbanglah saya dari Soekarno-Hatta ke Jambi. Pas nyampe Jambi, dijemput sama supirnya Ibu Yanti itu. Ketika dijemput, saya langsung gitu kan, Pak, nanti tolong kita ke penginapan dulu ya, gitu kan. Maksudnya saya mau naruh tas dan segala macamnya. Oh iya baik Mas, gitu. Kemudian saya ke hotel, penginapan saya taruh tas, mandi-mandi dan masih ditunggu sama supirnya. Akhirnya saya ke rumahnya Bu Yanti. Dan ketika ke rumahnya Bu Yanti, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, Bu Yanti tuh Chinese gitu, tapi Muslim ya. Chinese Sumatera, Chinese Jambi gitu, tapi mualaf gitu. Muslim. Ketika nyampe di sana saya tanya, Bu maaf kakaknya Bu Yanti yang mana? Terus Bu Yantinya bilang, oh kakak saya bukan di sini Mas. Tapi di apa ya? Mungkin teman-teman tahu nama daerah Batanghari di Sumatera? Ya, mungkin ada penonton dari daerah Batanghari di sini. Dari Jambi ke Batanghari berapa jam ya, tapi dari Batanghari masih ke sana lagi, jadi ke antara sudah melewati daerah trans gitu kan, daerah transmigrasi kalau nggak salah. Saya sekarang juga lupa nama daerahnya apa, tapi yang jelas itu dulunya tuh kecamatan, terus sekarang berubah jadi kabupaten. Lupa beneran, saya lupa, sorry. Ya nggak ketemu nih nggak ketemu namanya. Intinya daerah itulah. Dari Jambi rumahnya Bu Yanti sampai ke rumah kakaknya, ya, sampai ke rumah kakaknya, itu membutuhkan waktu 6 jam naik mobil. Teman-teman bayangin, 6 jam naik mobil. Dan itu dibilangnya deket. Coba, Masya Allah. Dari Jambi ke rumahnya kakaknya, itu 6 jam. Dan melewati sawit. Hutan sawit ya. Apa, sawit hutan bukan ya? Sawit pohon bukan sih gitu kan. Ah, itu mah kata pemerintah ya, sawit itu pohon. Oke lanjut deh. Pas itu Bu Yanti bilang, Mas nanti kalau ke rumah kakak saya nunggu suami saya pulang. Karena apa? Karena saya nggak bisa nyetir katanya. Oke, akhirnya nunggu suaminya sekitar 1 jam, berangkatlah gitu kan dari rumahnya Bu Yanti ke tempat kakaknya itu. Itu membutuhkan waktu 6 jam lebih lah ya, 6 jam setengah. Karena di jalan kita sempat istirahat dulu untuk makan. Sampai di sana itu setelah Isya. Ya, karena jos gitu pada waktu itu. Saya langsung on the way. Jadi pas nyampe sana, teman-teman bisa bayangin lewat hutan sawit gitu kan, pohon sawit semua dan jalannya seperti itu gelap. Yang saya takutkan itu bukan setannya, takutnya SAR gitu kan, karena kecil gitu. Jadi istilahnya itu jalan poros atau apa gitu, saya nggak ngerti. Kecil udah mah kecil, tapi banyak truk-truk besar lewat yang pada bawa sawit gitu. Itu yang ngeri. Jadi kalau mau nyalip itu harus bisa manuvernya kanan kiri, harus hebat gitu. Nah, tapi buat orang-orang Sumatera sana ya itu Masya Allah keren banget teman-teman supir di Sumatera. Itu bisa loh nyelip-nyelip kayak gitu, gelap dan harus bertarung dengan mobil-mobil gede. Nah singkat cerita, saya sampailah di tempat itu kan, di tempat rumahnya kakaknya Ibu Yanti itu.
kita sebut namanya Ibu Titin deh gitu, biar karena ya usianya sekitar 45 46, agak-agak tua sedikit gitu kan. Nah, ketika nyampe depan rumahnya itu dibukakan gerbang sama anaknya. Kemudian saya turun dan dijelaskan sama Bu Yanti. Mas Arif, maaf ini kakak saya ini sama mualaf juga, tapi duluan saya. Jadi saya ngajak dia masuk Islam. Oh, tapi semenjak dia masuk Islam, terus langsung sakitnya ngedrop begini. Hah? Saya bilang, apa hubungannya Bu? Ya nggak tahu. Makanya saya manggil Mas Arif ke sini buat ngecek gitu. Apa ada kaitannya gitu? Orang pindah agama terus sakit, ini berkecamuk di kepala saya kan, dan memang saya nggak pernah mengalami hal yang seperti itu ataupun menangani hal-hal seperti itu, orang yang pindah agama terus sakit gitu, kayaknya enggak deh, apalagi convert ke Islam gitu kan, kayaknya harusnya bisa lebih baik gitu. Akhirnya ketika itu masuk ke dalam rumahnya kakaknya Bu Yanti ini atau Bu Titin, ketika itu bilang Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dijawab sama suaminya. Biasalah ngobrol, Yanti sini masuk, katanya diajak sama temennya, diajak gitu ya, logat-logat Sumatera gitu kan. Ketika masuk situ saya lihat dong, saya lihat Ibu Titin itu sedang berbaring jadi ketika masuk ke rumahnya itu duduk di sofa. Nah, sebalik sofanya itu atau di balik ruangan yang ada sofanya itu tertutup sama lemari kayak untuk pajangan gelas-gelas biasanya gitu-gitu kan, rumah-rumah orang-orang kaya ya. Nah, di balik lemari itu ada ruang TV ya. Ruang TV-nya itu ya di situ, di depan ruang TV itu ada Ibu Titin yang sedang sakit dan beliau lagi nonton TV pada waktu itu sambil berbaring, kebiasaan mak-mak lah ya, berbaring sambil diselimutin dari kaki sampai ke badannya. Kemudian saya bilang, Assalamualaikum Bu Titin, gimana kabarnya? Dan Bu Titin jawab, iya Mas Arif ya gitu kan. Iya Mas, terima kasih sudah mau datang ke rumah kami. Maaf katanya jauh ya gitu kan. Ya lumayan Bu, tapi ya nggak capek juga karena kan saya cuma numpang gitu kan, nggak disetirin. Kemudian saya tanya, Bu maaf kalau boleh tahu kenapa ya Bu? Ibu kenapa sampai manggil saya ke sini? Iya Mas, saya minta tolong sama Mas Arif. Saya tuh penasaran ada apa ya sama diri saya, kok saya sakitnya tuh udah bertahun-tahun tapi nggak sembuh-sembuh. Loh emang sakitnya kenapa Bu? Akhirnya ketika saya tanya seperti itu, dibukalah selimutnya. Dan teman-teman tahu ketika selimutnya dibuka itu kakinya memang diperban. Ya. Kedua kakinya Ibu Titin itu diperban. Ini Mas, saya sakitnya ini. Wah, tapi diperbannya pun kayak apa ya? Kayak ada yang nembus merembes gitu. Saya nggak tahu itu darah atau apa, saya nggak tahu. Tapi merembes gitu. Ketika saya lihat, ya Allah, Ibu punya diabetes, saya bilang. Enggak Mas, dokter bilang gula saya normal. Terus ini apa Bu? Ya nggak tahu. Rasanya gimana, saya bilang. Kayak terbakar Mas kalau berdiri. Saya nggak kuat kalau berdiri lama. Dan kalau malam ya, khususnya kalau malam itu kayak apa ya? Kayak ada api di bawah kaki saya. Oh, ini sejak kapan Bu dengan sakit seperti itu? Awal mulai itu 2 tahun yang lalu Mas. Awal 2 tahun yang lalu itu kayak kena apa namanya, luka pisau gitu loh. Ya, ketika dijelaskan kayak kena luka pisau sedikit, tapi saya pikir biasa aja. Hingga akhirnya saya cuma dikasih obat betadin pada waktu itu kan. Kemudian diplester, pakai plester Hansaplast, tapi kok nggak sembuh-sembuh. Akhirnya yang tadi pertama kali kena kaki kiri, kemudian kaki kanan juga mengalami hal yang sama. Hingga pada waktu bulan pertama, di 1 bulan, itu maaf Mas, katanya agak jorok ngomongnya gitu kan. Kayak borok gitu. Nah, saya bilang, masa kayak borok Bu? Iya. Jadi luka itu harusnya kan ketika dikasih betadin, dikasih apa namanya, dirapetin gitu kan beres, karena kayak awalnya kayak luka sayatan pisau biasa gitu. Tapi ketika dikasih betadin, kok lama-lama malah merah, bahkan lebam dan menjalar. Itu di bulan kedua, ketiga itu langsung Mas, tiba-tiba kaki saya itu yang tadinya kecil ya biasa normal, kayak bengkak gitu. Wah, saya bilang, kok
kok bengkak gitu Bu? Gimana ibu sudah ke medis? Sudah Mas, sampai di Jambi, kemudian di Palembang, sampai terakhir itu saya diajak sama Yanti ke Jakarta. Dan di Jakarta itu hampir 7 Mas, 7 rumah sakit saya di sana. Habis banyak uang saya bilang gitu. Tapi dokternya itu ya bingung. Ada yang bilang ini kayak penyakit kulit, ada yang bilang dokternya itu karena penyakit kulit. Tapi kalau penyakit kulit kenapa sampai bengkak-bengkak begini? Dokternya juga sendiri bingung. Bu Titin bilang, "Dok, jangankan dokter yang ngerti bingung. Saya yang nggak ngerti apa-apa, manusia biasa gitu, bukan dokter, jauh lebih bingung, Dok." Akhirnya dari rumah sakit ini, rumah sakit ini, rumah sakit ini cuma dikasih obat, dan ketika minum obat itu pun ya nggak progres gitu kan, nggak sembuh. Hingga pada akhirnya saking lelahnya sampai ke Jawa Timur. Jadi dari Jakarta ke dokter-dokter itu nggak beres, kemudian ke Jawa Timur, dan datanglah ke salah satu yang bilangnya hooh tenan gitu. Dapat tua engko hoo tenan. Ya, mungkin teman-teman tahu lah ya. Datang ke situ dan dilakukan pengobatan, nginep di situ selama 5 hari katanya di Padepokan itu. Oh, alah, saya bilang, Bu, waktu ke sana tahun kapan, Bu? 2024 Mas, saya terakhir ke sana itu. 3 hari sampai lanjut 5 harinya saya divonis kalau saya itu kena santet, bilangnya begitu. Hah, Ibu kena santet? Iya. Terus Ibu di sana selama itu ngapain? Ya malam-malam tuh saya disuruh mandi sambil disuruh baca ini, baca itu, kemudian disuruh mandi kembang, hingga akhirnya saya dirajah di punggungnya, Mas. Aduh, saya bilang, kok dirajah Bu? Ya nggak tahu, saya nggak ngerti, saya cuman ngikut aja supaya pengen sembuh. Akhirnya ya udah saya jalanin aja. Di sana beberapa hari Ibu, apakah ada perubahan? Nggak ada, Mas. Justru ketika pulang dari sana penyakit saya tambah parah. Tambah parahnya gimana? Yang tadinya seperti luka biasa dengan bengkaknya kaki, ketika pulang lagi ke Jambi, ke Sumatera, itu ditambah lagi lebam biru. Lebam birunya itu ditambah kayak ada bau-bau, maaf, busuknya gitu kan. Kayak terbakar kakinya. Kan dari situ ya, dari situ harusnya Ibu Titin itu sadar kalau yang dilakukan pengobatannya itu kan nggak bener. Tapi karena memang masih penasaran hingga akhirnya Ibu Titin itu cari orang pintar di daerah situ juga, di daerah Jambi. Banyak sih, tapi ya nggak se-famous dan senekat yang bilang hooh tenan itu sampai masuk penjara itu. Sampai dukun yang dari Jambi pun bilang kalau ibu kena santet gitu, dikerjain sama orang. Kemudian si ibu itu bilang, Ibu Titinnya bilang, siapa Pak yang nyantet saya? Bilangnya itu masih dekat, saudara dekat. Padahal saudara saya itu cuma satu, si Yanti itu. Saudara yang mana katanya. Terus sampai ketika saya pulang dari dukun atau orang pintar itu, dapat omongan gitu kan, yang ngerjain kamu tuh si orang dekat kamu. Saya langsung tegur itu si Yanti. Masa si Yanti gitu? Kemudian saya tanya, Yanti gitu, waktu pulang dari dukun, apakah kamu nyantet saya? Bu Yantinya juga bingung. Hah? Nyantet? Nyantet apa Kak? Katanya gitu. Siapa yang nyantet? Gitu. Ya itu kata dukun. Halah, Kakak bilang yang aneh-aneh aja itu sama si dukun. Gak usah diladenin gitu katanya. Saya nyantet apa? Dia bilang gitu. Jadi banyak konflik gitu kan. Hingga akhirnya berlarut-larut sampai sudah masuk ke 2 tahunnya seperti itu kakinya. Bengkak, merah, dan maaf agak bau busuk gitu kan. Akhirnya di situ saya bilang, wah kalau begini saya nggak bisa langsung memastikan ya Bu ya, tapi saya harus bertanya dulu. Apakah Ibu Titin selama ini ketika sakit di awal-awal itu pernah mengalami mimpi buruk nggak Bu? Diinget-inget tuh sama Bu Titin, pernah nggak ya? Saya lupa Mas, bilang, oh, oke. Tapi kalau mendengar hal-hal aneh atau suara-suara di rumah atau melihat makhluk-makhluk aneh, nggak juga. Paling kalau di rumah itu kayak ada suara lemparan apa ya? Batu di atas genteng gitu, bilangnya gitu, tutuk gitu. Itu beberapa kali Mas, tapi nggak sering juga. Oke, kemudian saya bilang, apakah ibu pernah bermimpi buruk sebelumnya? Mimpi buruk kalau yang paling terakhir itu berapa minggu yang lalu katanya. Mimpi apa Bu? Saya bilang, saya itu berada di tengah-tengah danau, tapi airnya itu cuman sampai batas lutut Mas.
akhirnya sampai batas lutut saya. Saya bisa lihat, saya itu di tengah danau ya, saya bisa lihat orang-orang, tapi orang-orang itu selalu mencoba buat nolongin saya untuk apa ya, untuk keluar dari danau itu. Dan ada salah satu orang gitu kan, ketika mau nolongin saya kan berdiri di tengah danau nih. Danaunya dangkal mas, cuman sampai lutut itu. Kemudian yang orang yang mau nolongin saya ketika jalan, belum jauh dari danau itu dia sudah terjatuh dan tenggelam dan hilang gitu. Dan itu rame katanya. Dan ketika si Ibu Titin ngomong kayak gitu ya, saya sudah air ya. Oke, saya catat di kepala. Hingga akhirnya selain itu apa lagi Bu? Apakah ibu pernah mimpi dikejar ular atau dipatok ular? Enggak mas, nggak pernah katanya. Seingat saya nggak pernah ya gitu. Oke, ini agak gimana gitu kepala saya. Hingga akhirnya, oh iya mas, saya ingat 2 bulan yang lalu kalau tidak salah, saya juga mimpi air lagi, tapi bukan di danau mas, di sungai. Jadi saya itu lagi berada di tepi sungai. Kemudian tiba-tiba ada air bah datang, ada air yang banyak datang, kemudian langsung membawa saya. Jadi saya itu tenggelam mas di situ. Saya bener-bener ngerasain nggak bisa nafas karena terbawa arus air gitu. Hingga pada akhirnya saya terbangun dan itu kerasa banget. Saya nggak bisa nafasnya, kemudian saya juga nggak bisa untuk bergerak. Itu posisi saya sudah sakit parah kakinya mas, sudah nggak bisa gerak apa-apa. Jadi ketika mimpi itu saya kerasa sakit ketika menggerakkan kaki. Nah dari situ oke. Saya mulai kerucut kan. Oke, sebar gitu. Asesmen saya dicatat di kepala. Kemudian saya tanya lagi, ada lagi Bu selain mimpi yang kayak gitu, hal-hal yang aneh? Beberapa minggu ini saya juga sering ketindihan mas katanya. Walah, ketindihan ya. Kemudian sampai fase apa Bu ketindihannya? Ya sampai fase saya nggak bisa nafas, tapi mata saya melek, mata saya terbuka, dan saya melihat sosok. Ya saya waktu itu memang nggak langsung meyakinkan bahwa itu jin ya, nggak. Tapi saya coba untuk asesmen dulu. Saya melihat sosok hitam itu berada di perut saya dan duduk di perut saya, kemudian tersenyum sinis di depan saya. Dan saya tuh kayak orang mau kayak mau mati gitu mas, nggak bisa napas. Hingga akhirnya saya tangannya itu ke suami saya sebelah, bangun gitu. Ya tidurnya di sini nih mas, di ruang ini, di kasur ini. Kemudian dibenarkan sama suaminya, iya betul mas Arif, kemarin beberapa hari yang lalu ketika istri saya ketindihan seperti itu, saya yang takut. Kenapa? Karena takutnya ketika tidur nafasnya habis, nafasnya putus gitu. Hingga akhirnya kalau istri saya tidur, saya jagain, biar kalau dia tiba-tiba seperti itu saya bisa langsung bangunin gitu. Waktu itu ketika malam ya, maksudnya ketika saya ngobrol sama Ibu Titin itu, karena memang sudah malam banget kan, hampir jam 9, jam setengah 10, hingga akhirnya ya sudah Bu, insya Allah saya akan melakukan observasinya untuk eksekusi ruqyahnya. Saya lanjutkan besok. Oh iya mas, nggak apa-apa. Silahkan Mas Arif kalau mau istirahat, saya dikasih kamar tuh kan. Itu ada kamar kita sudah siapkan. Kalau mau istirahat dulu, biar nanti kita siapkan makannya gitu. Oke. Akhirnya singkat cerita saya masuk, kemudian juga istirahat dulu. Tas ransel saya yang backpackeran itu ada di hotel yang di Jambi gitu kan. Dari Jambi ke situ sekitar 6 jam lebih. Hingga akhirnya saya istirahat dan saya nggak bisa tidur. Nggak tahu kenapa ya, kalau saya tidur di rumah pasien tuh pasti nggak bisa tidur saya. Beda cerita kalau di penginapan atau di hotel tuh enak aja tidur, capek gitu kan. Padahal itu beneran capek banget. Saya nggak bisa tidur. Itu saya pribadi ya. Saya walaupun sudah kamarnya enak, nyaman, AC, kemudian juga kasurnya empuk, tapi saya nggak bisa tidur pada waktu itu. Ya akhirnya singkat cerita, jam setengah dua malam, saya coba keluar gitu kan. Saya coba keluar, lihat yang lainnya sudah pada terlelap gitu kan. Ada suaminya Ibu Titin aja yang masih belum tidur karena memang sedang nonton TV, yang lain Ibu Yanti dan suaminya dan anak-anaknya tidur semua. Hingga akhirnya saya ngobrol sama suaminya Ibu Titin ini. Pak, maaf kalau boleh tahu, Ibu Titin ini kalau dari awal sakit seperti ini, apakah Bapak kepikiran untuk jangan-jangan ini disantet beneran ya yang disampaikan oleh orang-orang yang kemarin-kemarin itu? Ya saya nggak paham mas katanya. Saya juga nggak ngerti. Orang saya awam, kalau memang disantet, apa sih istri saya salah apa? Maksudnya apakah ada menyinggung orang lain atau apa? Saya juga nggak tahu. Karena selama ini kita cuman ya jualan aja gitu kan.
bisnis aja, nggak ada untuk senggol-senggol orang, untuk coba menjatuhkan bisnis orang lain, nggak mas. Emang selama ini bisnis bapak apa? Saya bilang, kita punya usaha warung mas gitu. Oh oke. Sambil ngobrol gitu kan sekitar jam 1:30 malam. Saya punya warung mas sama istri merintis. Alhamdulillah dari zaman kita muda dulu sampai sekarang kita punya warung. Warungnya nggak jauh kok mas dari sini, cuman setengah jam. Setengah jam naik motor dibilang nggak jauh. Itu di sana. Kalau di kita di Indramayu setengah jam itu ya jauh. Itu kan bisa nempuh sekitar 20 kiloan gitu. Hingga singkat cerita terdengarlah suara motor dari luar. Kemudian, Pak, emang kalau di sini jam segini sudah banyak orang lewat? Enggak mas, sudah biasa itu mas. Ya, orang-orang yang iseng. Oh, kan saya kepo ya. Saya kepo. Ketika saya lihat memang ada motor yang baru kayak baru mau pergi gitu dari tempat itu. Saya lihat, orang gitu kan, 2 orang pakai helm. Kemudian saya balik lagi. Pak, itu siapa ya? Alah biasa mas, itu orang-orang sini katanya nggak jelas. Itu kan memang rumahnya itu bukan di komplek perumahan atau di klaster ya, kayak di kampung, tapi jalannya itu bagus. Di kampung aja, di kampung kayak kota tapi kampung, ngerti nggak? Maksudnya di sana itu untuk ke kota butuh sekitar 1 jam perjalanan, tapi jalan kampungnya itu bagus, sudah diplester, sudah di hot mix atau di beton gitu kan. Jadi untuk ke situ harus lewat beberapa kebun sawit dulu memang. Nah di situ kayak klaster tapi bukan klaster kayak di kota-kota, hanya isinya sekitar 50-60 rumah gitu kan, per blok lah gitu kan. Jadi rumahnya memang bagus-bagus karena kebanyakan di situ pengusaha, ada yang pengusaha sawit, ada yang pengusaha minyaknya, ada yang pengusaha tanah segala macam. Hingga pada akhirnya saya balik lagi ke bapak dan ngobrol dan nggak bisa tidur sampai sholat subuh. Setelah sholat subuh baru saya tidur, dan sholat subuhnya di rumah karena memang nggak ada azan di situ. Maksudnya nggak ada musola, jauh. Saya lihat di HP sudah adzan, sholat subuh, kemudian langsung tidur. Dan saya bangun itu sekitar jam 7:30. Ya memang nggak etis juga bangun di rumah orang 7:30 pagi. Tapi memang kan dari subuh nggak tidur gitu. Ketika 7:30 saya bangun dan keluarganya Ibu Titin belum tidur. Belum bangun. Kemudian saya keluar. Saya lihat bekas basah air di depan pintu pagar rumah. Jadi di luar rumahnya gitu. Saya pikir ini pembantunya apa ya yang nyiram-nyiramin kok sampai sini. Tapi saya lihat kok kenapa cuma di sini doang gitu. Waktu itu saya belum ngeh. Semalam nggak hujan. Kenapa yang basah cuma di sini? Saya belum ngeh itu. Oke, akhirnya saya masuk. Hingga pada akhirnya saya lakukan observasi lagi ke Bu Titin. Sampai setelah sarapan jam 9 saya lakukan asesmen plus observasi. Hingga akhirnya, Bu, insya Allah hari ini saya akan meruqyah Ibu dan mau memutuskan diagnosa. Kalau memang Ibu benar-benar terkena gangguan jin ataupun gejala non medis, insya Allah saya bantu semampu saya sekarang. Oh iya mas, nggak apa-apa. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Ibu nggak harus apa-apa. Ibu harus pakai mukenah aja, wudu. Jadi wudunya itu nggak sampai ngebasahin sampai ke kaki ke atas ya, nggak. Wudu sekedarnya aja. Ada rukun wudu gitu kan. Ibu lakukan rukun wudu saja, saya ajarin gitu kan. Rukun wudu itu ini karena memang kondisinya sedang sakit. Setelah itu selesai pakai mukena. Bismillah Bu ya, bismillah. Akhirnya saya ruqyah lah Ibu Titin itu. Ketika proses ruqyah, Ibu Titin itu langsung menangis ya. Karena memang proses ruqyahnya itu tidak di kursi tapi di tempat tidur. Jadi posisinya Ibu tuh berduduk dengan kakinya selonjor. Saya dari depan. Ya, dari depannya Ibu Titin, kemudian sambil menatap kakinya Ibu Titin sambil meruqyah. Jadi saya pakai sarung tangan, saya pegang kedua dengkulnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu kan, sambil baca-baca seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Saya sambil baca-baca. Ketika saya baca baru Al-Fatihah saja, Ibu Titin itu menangis. Kayak kayak ada luka batin. Nah, di kepala saya ketika saya melihat pasien saya diruqyah kemudian dia langsung euforia seperti itu, menangis, sedih.
Saya pikir apa ini kok kayak ada penyakit mental health-nya gitu kan. Tapi ntar deh gitu kan. Saya lanjutin, saya bacakan ayat-ayat yang lain hingga surah-surah yang lain. Pada momen tertentu kakinya itu gerak sendiri. Tiba-tiba kakinya Bu Titin tuh bergerak-gerak kayak kena apa ya, kayak orang tremor gitu, gerak-gerak. Yang tadinya maju mundur kemudian kanan kiri hingga akhirnya gini, atas bawah, kenceng banget. Terus Ibu Titinnya teriak, bilangnya sakit. Nah, ketika Ibu Titin bilang sakit, dia langsung pingsan, bah, di kasur gitu kan. Nah, ketika pingsannya Ibu Titin pingsan di kasur, saya langsung, Pak, tolong minta baskom dikasih air es. Dikasih air es yang banyak, saya bilang. Oke mas. Akhirnya dibawakanlah itu baskom plus air es. Kemudian saya ruqyah itu air esnya. Saya ruqyah, saya bacakan dengan mencelupkan tangan saya bacakan di situ. Setelah itu, bismillah. Pak, tolong usapkan air es ini ke wajahnya Ibu Titin. Saya minta suaminya. Ketika itu langsung diusapkan. Pak, sambil baca bismillah, Pak. Bismillah 3 kali. Bismillah. Ketika diucapkan begini, kemudian Ibu Titin itu sadar. Ketika sadar, dia bilang, Mas Syarif kok kaki saya kayak panas ya? Gitu. Panas, Bu? Iya, panas mas. Ini dari ujung kaki sampai ke lutut, sampai ke paha. Wah, oke, kalau kayak gitu. Pak, saya minta kursi. Kursi yang kayak buat orang hajatan itu, yang kursi plastik. Bu, bisa duduk di sini nggak? Bisa, mas. Ketika ibu duduk, bangun di situ, kemudian duduk sambil tertatih-tatih sakit gitu kan. Saya minta, Bu, pinjem kakinya ya. Hingga akhirnya kakinya Ibu Titin dua-duanya itu saya masukkan ke dalam air es yang sudah diruqyah tadi. Ketika dimasukkan begini, itu seolah-olah kayak Ibu Titin tuh kakinya nginjek air panas gitu. Langsung ini, refleks ngangkat. Kemudian ditanya, Mas Syarif itu air apa? Ibu Titin kan bisa lihat, Bu, ada esnya itu, Bu. Dingin loh, Bu. Tapi kok panas, Mas? Subhanallah, saya bilang. Wah, berarti memang ini ada sesuatu yang aneh di dalam kakinya Ibu Titin gitu kan. Bismillah, Bu. Ayo, Ibu Titin mau sembuh, saya bantu semaksimal saya. Dan suaminya pun menguatkan. Ya, ayo mah. Bismillah, ayo mah. Bisa. Mumpung Mas Syarif ada di sini mah. Iya, Pak, tapi panas, dibilangnya. Ayo, nggak apa-apa. Papa bantu, yuk. Saya bilang, Bu Titin, bismillah, Bu. Ibu minta perlindungan sama Allah. Kalau memang ini gangguan jin, ibu minta dikuatkan hatinya oleh Allah supaya proses ruqyahnya dimudahkan. Iya, Mas. Kemudian Bu Titin mungkin sambil berdoa dalam hatinya ya. Sambil agak takut-takut gimana gitu. Kemudian kakinya bismillah gitu kan, dicemplungin. Sambil saya tahu mukanya Bu Titin tuh sambil menahan rasa sakit. Sambil gini. Saya bilang, Bu kuat gitu kan. Iya, Mas. Ayo, nggak apa-apa. Ayo, silahkan, Mas. Nah, ketika itu kakinya sudah nyemplung semua di baskom gitu kan. Saya pakai sarung tangan, saya pegang bagian yang ada lukanya. Jadi di bawahnya itu saya pegang kedua kakinya gini. Saya bacakan ayat lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekarang pakai ayat-ayat anti sihir. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafaru Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Itu pakai surah Al-Baqarah ayat 102. Dan sebelum itu selesai, si kakinya Ibu Titin itu gini. Gerak-gerak. Panas. Wah, panas, teriak gitu. Seteriak-teriaknya dia panas. Hingga akhirnya kesurupan dia. Kesurupan, yang tadinya teriak-teriak terus tiba-tiba diam gini. Terus senyum. Gitu, dengan mata yang tertutup, dengan berkeringat. Kakinya keluar dari baskom itu. Gini. Sambil tersenyum. Senyumnya senyum creepy lah. Menakutkan gitu kan. Itu waktu itu. Saya tahu ini ngetrends, bukan Ibu Titin. Kemudian saya bilang, Assalamualaikum, Bu, gitu kan. Saya terus panggil terus dia gila. Kayak gitu. Matanya sebenarnya, kamu siapa? Gitu. Ya biasalah jin gitu kan. Ketika dia bilang gitu, ini ganti dong, saya bilang, kamu siapa? Gitu. Kamu siapa? Ngapain kesini? Gitu. Loh. Saya tanya balik, ya kamu siapa? Kamu ngapain masuk ke dalam tubuhnya Ibu Titin? Ayo keluar, saya bilang. Tidak bisa. Saya sudah disuruh sama majikan saya untuk mencelakai orang ini. Dia nyebut nama. Kamu disuruh. Siapa yang nyuruh kamu?
Jangan bohong, saya bilang. Kamu kalau punya dendam sama Ibu Titin ngomong aja. Tidak, saya nggak punya dendam sama orang ini. Tapi saya disuruh sama seseorang yang harus menyakiti orang ini. Emang kamu masuknya dari mana gitu kan? Saya langsung to the point. Dia nunjuk dari depan, dari depan. Maksudnya dari pintu depan. Dari pintu depan. Ya, gitu. Sambil aneh lah gitu kan. Ya jin aneh ketika diajak komunikasi, tapi saya ngerti gitu. Polanya bangsa jin saya ngerti. Kemudian saya tanya, "Kamu ditanam, ditaruh di buhul?" "Tidak," gitu. "Enggak." "Di mana?" Dia bilang nunjuk ke kaki. Sambil gini. Oh iya, akhirnya saya ngeh kan. Kamu masuk di tubuhnya Bu Titin lewat air yang disiram. Hihihi, dia gitu. Seolah-olah mengiyakan. Oh gitu. Berarti yang semalam orang-orang yang suka nyiram-nyiramin air di depan itu ada kamunya di situ. Kayak gitu. Ya, kayak gitu. Wah, ini mah nggak bisa dibiarin saya bilang. Berarti dengan kamu disiram di depan rumahnya Bu Titin, kemudian Ibu Titin nginjek air ataupun bekas siraman itu, kamu masuk ke dalam tubuhnya Bu Titin. Ya, bilang gitu. Oh alah, dari tadi kayak saya bilang. Dari tadi ngomong gitu, nggak usah sok-sokan jadi jin yang bisa menyakiti orang. Kemudian dia bilang ini, kamu nggak bisa mengeluarkan saya. Ngomongnya gitulah, logatnya saya inget banget tuh jin dari Jambi itu begitu. Kamu nggak bisa mengeluarkan saya dari orang ini. Karena saya ditugaskan oleh majikan saya untuk menghabisi orang ini. Dia adalah orang yang merusak bisnis majikan saya, gitu katanya. Dia adalah orang yang selama ini bikin bos saya, majikan saya bangkrut usahanya. Hah? Bangkrut? Emang bos kamu usaha apa? Hahaha, sama kayak dia. Gitu dia bilang. Ketika ngomong seperti itu, suaminya Bu Titin langsung paham. Oh iya mas, ya betul ya. Ya sudah biarin mas. Saya tahu kok. Maksudnya si suaminya Bu Titin itu tahu bisnis yang sama. Berarti orang yang memang memiliki usaha yang sama di bidang kuliner, entah itu resto ataupun rumah makan. Mungkin ya. Tapi dengan si jin yang ngaku ngomong begitu, itu langsung diiyakan sama suaminya Bu Titin. Iya mas, saya tahu orangnya. Udah, biarin. Yang penting istri saya bisa sembuh mas. Saya emang nggak mau pusing, saya nggak mau menduga-duga. Tapi ketika dia bilang itu, ada di kepala saya mas. Saya tahu orangnya kok. Udah biarin gitu. Saya minta, suaminya ngomong ke jin itu, saya minta kamu keluar dari tubuh istri saya. Kalau tidak, saya bisa bacain kamu sampai kamu mati di dalam. Terus dia ngenyek, nggak akan bisa gitu. Emang suaminya Masya Allah keren kan ketika ngomong begitu. Maksudnya nggak ada niat untuk balas dendam atau apa. Saya bilang, kamu jangan bohong. Kamu tuh pendusta, saya bilang. Kamu kadzab, kamu setan. Terserah kamu mau percaya atau enggak. Tapi yang jelas saya disuruh majikan saya untuk menghabisi atau membunuh orang ini supaya bisnisnya habis. Oke, setelah itu saya baru nggak. Saya bilang, Pak, saya minta lagi air di dalam baskom, tapi Pak, tolong kasih minyak habatus sauda sama daun bidara. Oh mas, daun bidara ada. Di tetangga sebelah tuh ada pohon bidara. Kemudian kalau minyak habatus sauda kita nggak punya mas. Bapak cari di apotek, saya bilang. Saya kasih tunjuk foto di Google-nya begini, di handphone gitu kan. Ini Pak cari yang begini. Yang kapsul nggak apa-apa, tapi yang dalamnya minyak gitu. Iya mas, akhirnya anaknya tuh lari untuk beli minyak habatus sauda di apotek dan minta daun bidara itu. Sambil kakinya Ibu Titin tuh masih gerak-gerak itu dengan kondisi masih ngetren. Saya masih terus mengintimidasi gitu kan. Kamu dikasih apa? Sampai mau disuruh untuk menyakiti orang ini. Si jin itu bilang, saya dikasih makan. Saya dikasih makan darah, saya dikasih makan ayam cemani gitu kan yang hitam. Kemudian saya diberikan sesajen. Saya sambil ngenyek. Sorry ya, saya ngomongnya agak frontal gitu. Memang saya kalau ngadepin jin ya begini. Saya bilang gini. Waktu itu ketika ngadepin jin yang ngomong kayak gitu. Kalau jadi jin yang pinter, jangan tolol gitu. Masa cuma dikasih darah doang, mau suruh buat matiin orang? Murah banget lo jadi jin gitu. Saya ngomong kayak gitu loh sama jin. Itu murah, jin murahan gitu. Mau jadi jin tuh yang mahal gitu, minta apa? Minta tumbal manusia, kemudian minta nyawa manusia. Ini cuma dikasih darah doang. Itu di palang merah aja tuh darah. Kemudian dia bilang, saya tidak mau seperti itu bagian dari atasan saya. Kalau jadi jin tuh yang keren, saya bilang.
Jangan murahan gitu. Alah, udah jin, maaf, tolol gitu kan. Murah. Nelangsa banget hidupmu, tak bilang gitu. Beneran saya bilang gitu ketika meruqyah orang ya, jin yang seperti itu ya. Enggak, akhirnya singkat cerita anaknya datang. Pak, ini kemudian ditunjukkan, Mas, ini bener nggak minyak habatus saudanya? Dan memang benar, jadi minyaknya itu di dalam kapsul gitu kan. Iya, Mak, betul, saya bilang. Mana bidaranya? Saya minta Mbak, anaknya Ibu Titin, Mbak tolong diulek. Daun bidaranya diulek sambil dikasih garam sedikit supaya cepat lembut, kemudian dikasih apa namanya minyak habatus saudanya. Jadi minyak habatus saudanya itu diulek bareng gitu sama daun bidaranya. Setelah itu selesai dibawa ke saya bilang, Pak, tolong campurkan minyak habatus saudah dan bidara ini ke dalam air yang tadi di baskom. Kemudian di situ saya bacakan ayat. Ini kondisinya masih kesurupan, ya. Saya bacakan ayat. Selesai, kemudian, Pak, tolong siramkan air ini ke depan yang bekas siraman. Emang ada, Mas, bekas siraman? Ada, Pak. Tadi pagi saya lihat. Bapak keluar aja ke depan, cari bekas siraman air di depan pintu, persis depan pintu gerbang rumahnya Bapak. Oh iya, iya Mas, iya Mas, iya Mas. Akhirnya bapaknya lari ke sana. Dan ketika ke sana, mungkin dicari ya. Akhirnya, Pak, ketemu nggak? Gitu kan, saya dari dalam. Oh iya Mas, ketemu. Bapak baca bismillah sambil teriak gitu kan, karena memang ya saya di ruang TV, dia bapaknya di depan. Saya bilang, Pak, baca bismillah 3 kali, kemudian disiramkan, Pak. Iya Mas Arif. Ketika itu disiramkan, bang, si jin ini yang masuk ke dalam tubuhnya Ibu Titin ini, dia langsung kelojotan, panas, 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 panas. Kamu mau membunuh saya, tolong, panas, gitu bilang. Saya ngenyein lagi, kamu udah tolol, murah, lemah lagi. Alah, cuman sama air doang. Panas, panas, ampun, ampun, saya mau keluar, saya mau keluar. Saya bilang, jangan, enak aja lu bilang keluar, keluar, keluar. Lu udah nyiksa Ibu Titin tahunan, sekarang lu baru disiksa berapa detik doang. Tak bilang gitu. Ampun, saya mau keluar, saya mau keluar, saya mau keluar. Nggak bisa, nanti saya belum puas nyiksa kamu. Akhirnya saya bacain lagi kan ayatnya. Sambil dijagain sama Ibu Yanti di belakang. Kata Bu Yanti, Mas Arif, apa ini nggak apa-apa? Bismillah Bu, nggak apa-apa insya Allah. Saya bacakan ayat ruqyah lagi. Panas, panas, panas. Kaki yang tadi lompat-lompat, saya pegang, saya rendemin lagi, bang gitu. Wah, dilepasin lagi, saya pendemin lagi. Jadi kayak butuh tenaga gede juga untuk meruqyah Ibu Titin pada waktu itu, karena berontak sehingga akhirnya ya ampun, ampun, saya akan keluar, saya akan keluar, saya akan keluar. Hingga akhirnya singkat cerita, setelah proses ruqyah yang ya nggak terlalu lama juga sih, paling 1,5 jam lah gitu kan, 1,5 jam. Kemudian saya lakukan teknik penarikan jin dari tubuhnya dengan cara Ibu Titin Ibu Titin duduk, kemudian ditegakkan badannya gini, posisinya masih kesurupan ya, gitu kan, masih dengan tidak sadar. Saya tarik dari punggung, di atas tulang ekornya itu kan dari sini. Saya izin sama suaminya, Pak, mohon izin ya, saya untuk menetralisir nih. Nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa Mas. Kenapa saya lakukan penetralisiran? Maksudnya penarikan itu ketika jinnya sudah lemah. Kalau di awal saya langsung tarik seperti itu, mungkin tidak akan kena, karena jinnya masih fight gitu ngelawan. Tapi ketika air bekas siramannya sudah disiram dengan air ruqyah yang sudah dibacakan ayat, kemudian dibaca bismillah dengan wasilah daun bidar dan minyak habatus saudah, jinnya frekuensinya udah lemah tuh. Kemudian saya tarik dari belakang. Saya tarik dari tulang ekor atas sampai ke rusuk atas sampai sini, bismillahirrahmanirrahim, sampai kepala, saya turunin, belokin ke sini. Hingga akhirnya saya tarik dari sini. Ibu Titinnya buka mulut dan muntah Ibu Titin. Wah, muntah itu. Banyak banget muntahnya. Sampai gitu. Saya tepuk-tepukin gini. Bismillah, bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, bismillah, Allahu Akbar. Saya tepuk-tepukin gini. Ayo Bu. Bismillah Bu. Kuat Bu, kuat Bu, kuat Bu. Saya bilang gitu. Ya dalam gitu. Kayak nonjok perutnya. Hingga akhirnya setelah selesai muntah-muntahnya gitu kan, Ibu Titin lemas. Kemudian sadar, dikasih minum sama suaminya. Kemudian nanya, Mas, saya kenapa? Kemudian dijelaskanlah sama bapaknya. Udah Bu, Ibu nggak apa-apa. Ibu nggak apa-apa. Ibu tadi cuman kesurupan biasa aja. Tapi apa iya saya kena santet Mas? Udah nggak apa-apa. Itu suaminya Masya Allah keren banget. Itu
hebat suaminya, maksudnya bener-bener menjaga perasaan istrinya. Kenapa? Ketika si suaminya bilang, ya ibu atau mama kena santet, itu akan overthinking nanti jadinya. Bapaknya tuh ngasih kode ke saya supaya tidak menjelaskan secara panjang atau detail. Dibilang, cuman kesurupan biasa aja bu, mungkin itu ibu karena kecapean kali ya hingga kesurupan jinnya. Itu bapaknya loh yang ngomong, suaminya maksudnya. Itu Masya Allah keren banget. Hingga akhirnya saya pun ya mengiyakan aja gitu, maksudnya, iya ibu kesurupan biasa, gampang gitu kan. Tapi apakah saya bisa sembuh mas? Nanti besok coba ibu ke rumah sakit lagi ya gitu. Ibu ke rumah sakit lagi, kemudian insya Allah kayaknya penyakitnya ketemu deh gitu kan. Karena memang selama ini diagnosanya beda-beda gitu, hingga akhirnya minum obat pun nggak fit gitu loh, nggak straight to the point untuk penyakitnya nggak. Kemudian saya diajak ngobrol sama suami. Ketika itu pindah kan, si Ibu Titin depan TV, saya pindah ke depan di luar. Jadi di kursi luar ngobrol dengan saya. Ada Bu Yanti juga di situ. Kemudian suaminya bilang, yang tadi dimaksud sama jin itu saya tahu mas orangnya. Ya memang kata Mas Harip kan katanya kita nggak boleh terlalu percaya omongannya bangsa jin. Betul pak. Tapi kalau sudah sampai sedetail itu, maksudnya setahu usahanya sama, namanya sama, kemudian ciri-cirinya sama, ya sudah mas saya tahu orangnya. Kemudian saya bilang, apakah bapak akan balas dendam? Enggak mas. Demi Allah saya nggak akan balas dendam. Justru saya mendoakan semoga dia dikasih hidayah sama Allah. Alhamdulillah saya bilang, Masya Allah, akhlaknya bapak, adabnya Masya Allah luar biasa banget. Saya sudah berserah diri, sudah pasrah sama Allah. Kalau memang istri saya kelak akan ada yang bisa menyembuhkan, saya pasrah, saya cuma berdoa minta sama Allah. Dan Alhamdulillah dipertemukan sama Mas Harip gitu. Saya cuma ngebantu Bu, yang menyembuhkan bukan saya hanya ngasih guide aja, ngasih petunjuk aja gitu kan. Oh harus begini, gini. Toh yang menyembuhkan Allah juga gitu. Iya mas, tapi tetap wasilahnya kan dari Mas Harip. Hingga pada akhirnya terbukalah orangnya. Maksudnya terbuka. Saya tuh mulai aneh, curiga. Kan saya ada pasang CCTV tuh mas. Nah setiap malam itu ada aja mas orang yang lewat depan rumah, kemudian kayak buang sesuatu di depan pagar itu kan. Tapi saya nggak ngeh kalau ternyata memang itu yang jadi penyebab utama. Ya memang ya nanti saya ceritakan ya. Maksudnya saya jelaskan di akhir cerita ini. Dari situ saya pribadi, kata suaminya Bu Titin ini, saya pribadi nggak ngeh kalau ternyata memang itu yang jadi sumber masalah. Saya pikir itu hanya orang-orang iseng. Oh iya, tapi alhamdulillah mas dengan sampai datang ke sini dan tahu cara untuk memutuskannya, dan alhamdulillah insya Allah lusa deh mas saya bawa istri saya untuk berobat lagi, cek ke dokter. Kalau bisa Mas Harip nanti di sini aja sampai lusa. Wah saya bilang Pak kalau saya kelamaan di sini maaf saya nggak bisa, masih banyak tugas saya di Jawa, saya bilang gitu kan. Tapi nanti Bapak bisa kontak-kontakan terus sama saya. Maksudnya jangan lost contact ya. Saya harus tahu update perkembangan kesehatannya istrinya sampean gitu Pak. Oh iya pasti saya akan kabari Mas Harip. Setiap kali ada perubahan sama istri saya pasti kabarin. Hingga akhirnya pada singkat cerita pada waktu itu saya izin pamit pulang dan minta ke Bu Yanti. Hingga akhirnya Bu titip Ibu Titin, nanti kalau ada apa-apa tinggal WA. Oke mas. Dan saya pulang lagi. Dari situ langsung ke Jambi lagi, jos ke Jambi lagi. Dan nyampe Jambi maghrib. Ketika maghrib istirahat di hotel, kemudian tidur. Besoknya dapat WA dari suaminya Bu Titin. Assalamualaikum mas, ini saya suaminya Bu Titin. Saya mau bawa istri saya sekarang deh kayaknya ke medisnya. Karena saya penasaran. Ada apa nih dengan istri saya? Iya Pak, mangga silakan. Nanti tolong berkabar ya. Nah, kemudian saya boarding jam 9, jam 10, nyampe Jakarta lagi, sampai rumah di Indramayu sore sekitar jam 4-an, dapat WA lagi dari suaminya Bu Titin. Hingga pada akhirnya, alhamdulillah Mas, dokter yang di Jambi bisa mendeteksi ternyata istri saya kena penyakit radang kulit. Radang kulit ya. Jadi radang kulit itu memang dia menggerogoti pigmen kulitnya gitu kan. Ada nggak tahu virus atau bakteri pada waktu itu. Dan bengkaknya kaki istri saya itu karena kelainan jantung. Jadi jantungnya bermasalah hingga akhirnya pembuluh darahnya over sehingga menimbun banyak cairan di kakinya sehingga ya bengkak seperti itu. Oh, alhamdulillah berarti penyakitnya ketemu. Tapi sebelum diruqyah sama sampean itu 7 rumah sakit loh di Jakarta itu nggak bisa nembus mas. Ya Masya Allah kan ya memang berarti
si jin yang tadi itu cuma numpangin dan memperparah penyakitnya gitu. Nah kemudian singkat cerita dikasih obat, komunikasi terus selama 1 bulan, itu progres, sembuh kok, hilang itu. Udah kempes lagi, penyakit yang tadinya nggak bisa jalan, hampir lumpuh loh itu, nggak bisa ngapa-ngapain. Alhamdulillah bisa jalan lagi, bisa berjualan lagi di Jambi. Bukan di Jambi, kalau di Jambi Bu Yantinya. Itu di Batanghari kesananya lupa lah pokoknya. Teman-teman cari di daerah situ yang dulunya kecamatan terus sekarang berkembang jadi kabupaten. Apa itu? Lupa saya namanya. Teman-teman bisa googling aja. Dan akhirnya sembuh, ketika sembuh ngabarin lagi, "Mas, terima kasih, istri saya sudah gini. Alhamdulillah. Nah, apa poin yang bisa teman-teman catat dari kisah saya tadi? Yang pertama, ada salah satu jenis sihir yang memang aktivasinya itu harus diinjak oleh korban atau target. Contoh dengan Ibu Titin tadi. Sihirnya itu adalah sihir yang disiram. Jadi sihir yang disiram itu adalah sihir yang aktivasinya ketika si dukun itu atau orang yang mau menyihir kita memantrai air, kemudian air itu disiramkan ke tempat yang biasa kita lewat atau jalan. Dalam hal ini, aksesnya adalah depan rumahnya Bu Titin itu. Di depan rumahnya Bu Titin. Ketika Ibu Titin lewat, itu langsung aktif sihirnya. Tapi kalau suaminya atau anaknya yang lewat itu nggak aktif. Karena apa? Karena mantranya itu lebih spesifik kepada nama Ibu Titinnya dalam hal ini. Jadi kalau suaminya lewat, orang lain lewat, itu nggak akan aktif. Dan ciri-ciri sihir yang disiramkan ya, biasanya yang pertama sakit luar biasa di bagian kaki. Bahkan dalam kasus ini Bu Titin sampai ada koreng-korengnya gitu kan, sampai di punuk atau di tengkuk lehernya juga merambah sampai situ, hampir lumpuh. Itu yang pertama, sakit di bagian kedua kakinya. Kemudian yang kedua, mimpinya apa? Mimpinya itu nggak jauh-jauh dari air, biasanya tenggelam lah atau berdiri di sungai yang terendam air kakinya, atau terbawa arus oleh laut, pokoknya yang berkaitan dengan air, nggak mesti ular. Kemudian yang ketiga, rumah yang setelah disiram itu, nggak tahu kenapa kondisinya itu panas saja. Padahal ada AC, padahal sirkulasi udaranya bagus, keluar masuk udaranya enak. Tapi ketika dijadikan atau jadi target sihir dengan yang disiram-siram seperti itu, nggak tahu kenapa kayak panas saja. Nggak nyaman aja di rumah. Nah, makanya teman-teman di sini, ketika menemui ataupun mendapatkan kasus seperti itu, ingat, jangan langsung dijustifikasi, Bapak Ibu kena sihir, nanti dulu. Ada ciri-cirinya, ada klasifikasinya, dan ada juga cara penanganannya. Beda cara masuk, beda cara penanganan. Bukan penanganan bacaan ayatnya ya, bacaan ayat sama, tapi secara teknis itu berbeda. Contoh, kasus ini, sihirnya diinjak melalui siraman. Maka apa yang harus dilakukan? Dinetralisir bekas siraman itu. Dengan apa? Dengan air ruqyah. Air ruqyahnya bisa bikin sendiri. Nggak mesti panggil peruqyah, bikin sendiri. Ini yang disinyalir ada. Dan buat teman-teman yang punya toko, yang kalau orang lewat, kok lo tutup sih tokonya? Apaan gua buka? Enggak, gua tutup tadi lu pas lihat jalan gua, loh kok tokonya tutup? Itu bisa jadi di depannya bekas disiram-siram orang yang yang ngirim sihir. Nah, makanya buat teman-teman yang buka toko, buka usaha, apapun itu, kalau memang melihat bekas genangan air di depan, bikin air ruqyah. Kemudian siramkan di situ. Sambil baca bismillah aja siramkan. Ambil disapu-sapu. Nggak usah tanya, Mas, bikin air ruqyahnya seperti apa? Tonton video ini tadi di belakang saya sudah bacakan kok ayat-ayatnya, kemudian caranya seperti apa. Nah, kemudian sihir yang dimakan atau yang diminum, ada lagi caranya. Bukan kakinya direndam di air, enggak. Bacaannya sama, teknisnya doang yang berbeda. Ya, teknisnya doang yang beda. Bacaannya sama, ayatnya itu Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, itu basic. Ayolah, gampang banget, nggak usah panggil peruqyah. Coba ikhtiar ruqyah mandiri dulu. Atau bikin ruqyah sendiri dulu. Bikin ruqyah untuk meruqyah usaha, meruqyah rumah, meruqyah keluarga, meruqyah diri sendiri, istri, anak, suami, dan yang lain-lain. Setiap beda aktivasi sihir, maka beda teknisnya. Insya Allah saya akan bikin konten khusus untuk hal ini. Saya bikin
cirinya seperti apa, sihir yang masuk lewat dihirup itu seperti apa, sihir yang digantungkan seperti apa, sihir yang ditanam seperti apa. Insya Allah saya bikinkan khusus konten untuk membahas hal-hal itu. Dan apa poin yang bisa kita dapatkan dari kisah yang tadi saya ceritakan? Poinnya adalah jangan mudah percaya omongan bangsa jin. Walaupun apa yang dikatakan itu benar, kita tetap harus berhati-hati. Contohnya, suaminya Ibu Titin tadi, Masya Allah itu luar biasa. Itu luar biasa. Dia lebih memilih mendoakan orang yang dituduh untuk menyantet atau menyihir istrinya sendiri. Mendoakan, semoga Allah berikan hidayah. Itu adalah bijaksana. Itu keren. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lakukan ikhtiar secara maksimal medis dulu. Jadi kalau teman-teman sakit, teman-teman merasa ada yang nggak enak di badan, maksimalin medisnya dulu. Ikhtiar dulu, tanya logis dulu. Rasulullah juga mengatakan yang demikian. Ada kok banyak hadis-hadis yang menjelaskan ketika kita sakit harus medis dulu. Maksudnya waktu zaman Rasulullah bukan suruh berobat ke dokter ya, enggak. Tapi saya pernah nemu hadis seperti ini ketika ada salah satu sahabiat itu sahabat perempuan dari zamannya Rasul itu mengalami istihadoh. Istihadoh itu yang darah yang keluar tapi bukan dalam fase menstruasi. Kemudian kata Rasul, suruh diganjal atau suruh disumpal terlebih dahulu. Kenapa Rasul tidak langsung menyarankan untuk ruqyah? Padahal Rasul tahu itu karena hentakan setan di dalam rahimnya. Supaya mengajarkan kepada umatnya, mengajarkan kepada sahabiat bahwa sebelum menjustifikasi ini kena gangguan jin dan syaitan, maksimalkan perlakuan medis terlebih dahulu, logika terlebih dahulu. Karena agama Islam dibangun di atas dalil soheh dan pemahaman logika yang waras atau yang sehat. Ya, itu yang kedua. Mentokin dulu medisnya. Kalau secara medis tidak ketemu sudah mentok, dokter ini ambigu, baru kita ikhtiar secara ruqyah. Ada yang pernah nanya kayak gini, Mas, kalau saya ketika sakit kemudian panas demam anak saya dan saya langsung ruqyah nggak apa-apa? Nggak apa-apa, itu bagus. Tapi dengan pemahaman itu bukan diganggu orang atau disihir orang. Banyak kok teman-teman saya yang teman-teman ngaji saya di sini ketika anaknya demam, sakit, pilek, dia ruqyah dulu, itu bagus demam, bagus. Kenapa? Karena dengan tauhid yang lurus seperti itu, bismillah. Dengan wasilah bacaan ayat ini saya bisa Allah memberikan kesembuhan kepada anak saya. Itu bagus. Cuman yang jadi masalah adalah untuk kita orang-orang awam, ketika kita demam, sakit, kemudian latah, jangan-jangan saya dikerjain sama orang, itu yang berbahaya. Itu yang berbahaya. Makanya ketika kita belajar ruqyah, belajar untuk menjadi seorang roqi atau peruqyah, pelajari tauhidnya terlebih dahulu. Kalau soal teknis, belajar alam goib, belajar sihir, belajar bangsa jin, itu mudah. Mudah banget. Semuanya ada teknisnya. Yang susah adalah memperbaiki tauhid kita yang benar. Memperbaiki keyakinan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini adalah termasuk takdir Allah Ta'ala. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan kalau ada insight ataupun ada ide, boleh coret-coret di bawah. Dan jangan lupa yang belum gabung grup WA di Kala Senja Family, saya tulis linknya di bawah. Dan yang mau beli produk yang tadi, madu dan minyak zaitun, saya cantumkan di bawah kontak personnya, teman-teman bisa hubungi langsung. Dan Masya Allah, itu keren, enak banget madunya. Manis, semanis madu. Enak banget. Dan yang terakhir dari saya, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.